tadi Pak, jenis komunikasi. Oke, terima kasih Pak Gilang. Jenis komunikasi daring, komunikasi dalam jaringan itu terdiri dari dua. Komunikasi daring sinkron, serempak, dan komunikasi daring asinkron, tak serempak. Komunikasi dari sinkron seperti apa sih? Nah, seperti saat ini Bapak Ibu hebat dan Ananda sekalian, sinkron, langsung bertatap muka, walaupun menggunakan jaringan internet, walaupun nun jauh di sana, tapi kita bisa berpartisipasi di dalam acara webinar ini. Chat, nah, video chat, teks chat, nah itu adalah salah satu dari contoh komunikasi daring sinkron atau serempak, real time, waktunya nyata, saat ini dari jam 9 sampai selesai. Nah, itu adalah jenis komunikasi daring yang pertama, sinkron. Dan yang kedua adalah komunikasi daring asinkron tak serempak. Komunikasi daring tak serempak menggunakan perangkat komputer dan dilakukan secara tunda. Contohnya apa? Adalah email. Email itu tidak serempak. Apakah kita sewaktu-waktu selalu membuka email? Tidak. Email itu sewaktu-waktu lama, kadang-kadang perjalanannya pun memerlukan beberapa detik atau beberapa menit baru nyampe. Mungkin juga emailnya sudah dikirim, tapi kita tertupuk dengan email-email yang sudah masuk mendahului email yang kita kirim. Itu adalah salah satu contoh komunikasi daring asinkron. Nah, saat ini kita sedang melakukan komunikasi daring sinkron. Komunikasi yang menggunakan komputer sebagai media yang terjadi secara serempak, waktunya nyata, real time, saat ini juga. Oke, silakan next Pak. Komponen pendukung, komponen pendukung komunikasi dalam jaringan. Satu, pasti kita memerlukan komponen perangkat keras atau hardware. Yang kita pegang ini adalah hardware Bapak Ibu hebat dan Ananda sekalian. Bisa dipegang, bisa diraba, mungkin juga kita ini adalah perangkat hardware. Terdiri dari input, output, storage atau penyimpan, dan alat proses. Input outputnya apa? Kita dengan jempol kita, dengan laptop, keyboard kita, atau dengan mouse. Itu adalah komponen keras input. Outputnya apa? Speaker. Layar yang kita lihat itu adalah output. Nah, seperti itu. Yang ketiga adalah storage, alat penyimpanan. Alat penyimpanan ini seperti halnya saat ini kami sedang melakukan penyimpanan melalui video rekam flash store. Itu adalah perangkat keras yang disebut dengan perangkat keras tempat penyimpanan. Bisa hardware, bisa flash disk. Itu adalah alat penyimpanan storage. Dan processing adalah ada yang di dalam komputer ini, ada yang di dalam HP ini. Mainboardnya atau motherboardnya terdiri dari hard disk, hardware dan yang lainnya. Itu adalah perangkat keras. Komponen yang kedua adalah perangkat lunak software. Nah, kita sedang melihat menampilkan software kita menggunakan PowerPoint. Itu adalah perangkat lunak. Kita menggunakan Microsoft Windows 10. Kita menggunakan Microsoft Excel. Kita menggunakan PowerPoint atau Word. Itu adalah salah satu atau salah banyak komponen pendukung komunikasi daring perangkat lunak atau disebut software. Ketiga adalah komponen perangkat nalar atau brainware. Kita, ibu, bapak hebat, dan anda semuanya itu adalah perangkat nalar, brainware, yang action, yang melakukan perangkat keras dan lunak. Tanpa ada brainware, maka perangkat keras dan perangkat lunak tidak dapat digunakan. Hanya bangkai aja mungkin ya Pak ya. Bu, ngegeletak aja di meja, nggak dinyalakan, nggak dipakai. Nah, setelah kita pakai sebagai brainware-nya,
sebagai yang mempunyai perangkat nalarnya, maka hardware dan softwarenya itu berfungsi dengan baik. Next. Sesuai dengan judulnya, manfaat komunikasi dalam jaringan pada pembelajaran jarak jauh di masa pandemi saat ini. Kita sama-sama berdoa, Bu, Pak, Ananda semuanya, semoga pandemi ini segera berlalu, sehingga kita dapat melakukan rutinitas secara normal, walaupun ada beberapa yang bilang, kebiasaan baru. Yang penting kita dalam keadaan sehat ya, Bu, Pak ya. Satu manfaatnya adalah menghubungkan lebih banyak orang. Nah, seperti saat ini kita menghubungkan lebih banyak orang, Bu, Pak. Kita belajar melakukan jarak jauh. Ananda kita ada di seberang sana, ada di desa ini, ada di desa itu, ada di kampung Ono, di Pangkupung ini misalkan. Itu bisa menghubungkan lebih banyak orang. Seperti saat ini bisa menghubungkan beberapa orang. Ada 8 peserta partisipasi yang mengikuti webinar ini. Kedua, membantu tercapainya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran, misalkan komunikasi dalam jaringan. Tujuannya apa? Siswa dapat memahami komunikasi dalam jaringan menggunakan internet. Nah, tujuan pembelajaran tercapai. Kita bisa misalkan nih, Bu Pak, kalau di praktek produktif saya itu ada pemasangan mulsa. Kita tampilkan video cara-cara memasang mulsa. Begitu mereka praktek datang ke sekolah atau kelas, tinggal mempraktekkan saja apa yang sudah dilihat oleh mereka, bagaimana memasang mulsa. Itu tercapai tujuan pembelajaran. 3, manfaatnya adalah salah satu bentuk penyelesaian akademik di masa pandemik. Betul sekali, saya sangat setuju. Saat ini kita tidak bisa belajar tatap muka. Tidak boleh, maksudnya meriung-riung, kerumunan, harus jaga jarak. Jadi salah satu bentuk penyelesaian akademik di masa pandemik, betul Bu. Kita bisa menggunakan aplikasi apapun juga untuk pembelajaran kita. Bisa menggunakan Tingling, bisa menggunakan Badicam, bisa menggunakan Pauton, bisa menggunakan dan yang lainnya. Dan saya percaya dan yakin Ibu Bapak, guru hebat dan Ananda semua sudah melakukan untuk aplikasi-aplikasi tersebut. 4, memuat informasi yang lebih up to date. Itu manfaatnya, Bu. Berita apapun juga itu akan terlihat jelas setelah kita mengaktifkan internet kita, ada notifikasi gaji PNS, ASN, TNI naik 100%. Up to date ya Bu ya, Pak? Alhamdulillah. Nanti up to date lagi. BBM tidak jadi naik. Up to date itu juga. Langsung kita alhamdulillah. Barang pokok atau makanan pokok turun, sayuran turun, jadi murah. Alhamdulillah. Terus bahan kedelai yang tadinya mahal jadi murah. Itu up to date. Itu memuat informasi yang lebih up to date. Manfaat yang lainnya, nomor 5, mampu memperluas pengetahuan. Di antara kita, siapa sih yang belum pernah nge-browser atau nge-googling atau mencari di laman Google? Google, apa ini tanaman? Menggunakan Google Foto. Nah, memperluas pengetahuan. Oh iya, ini adalah Aglonema variegata. Misalkan dengan Google Foto. Kita cari nih di Google di laman bagaimana cara bercocok tanam yang baik menggunakan hidroponik. Oh, yang tadinya kita nggak tahu, akhirnya tahu. Oh iya, ada sistem tetes, ada sistem apung. Akhirnya kita praktek. Atau bagaimana cara membuat dodol dari nanas. Nah, itu adalah pengetahuan, memperluas pengetahuan kita. Jadi istilahnya mah tidak seperti katak dalam tempurung, cicing wedi imah tanpa ada kegiatan apa-apa. Tapi begitu dengan adanya komunikasi dalam jaringan, kita bisa memperluas pengetahuan kita. 6, mempermudah saling berbagi informasi. Nah, Ibu Bapak hebat, guru dan Ananda berbagi informasi. Pak Gilang, ada informasi apa nih di Cikadu? Aduh, di sini lagi hujan uang, Bu.
Alhamdulillah. Lagi panen lobster, Bu. Alhamdulillah, itu ada berbagi informasi. Kalau Ibu di Celana lagi musim apa, Bu? Alhamdulillah nih, lagi musim dingin-dingin empuk, misalkan ini mah. Pengetahuan, teman. Jadi mempermudah saling berbagi informasi. Ya kan? Terus diskusi jadi lebih menyenangkan, ya kan? Jadi begini webinar diskusinya jadi lebih menyenangkan. Jadi tahu, oh ya, apa sih fungsi dari komunikasi dalam jaringan untuk PJJ? 2, membantu dalam menyusun strategi belajar yang bermutu. Tuh, ada tuh. Menjadi jembatan hubungan antar siswa dan guru. Membantu menciptakan iklim edukatif. Tuh, membantu proses belajar lebih efektif. 6, meningkatkan minat belajar pada siswa. Biasanya siswa kalau belajar dengan internet senang ya Pak ya. Belajarnya cuma 5 menit, main gamenya 10 jam. Tuh, jadi minat belajarnya kadang-kala lebih senang. Sudah kerjain sesuatu, Bu udah beres Bu, tinggal nge-googling, nanya ada pengertian apa itu mulsa MPHP misalkan, mulsa PHP. Oh ya, mulsa PHP adalah mulsa hitam putih perak sana gitu. Itu ada meningkatkan proses belajar yang lebih efektif. Jadi anak-anak tinggal punya kuota. Nah, punya kuota nih Pak Bu, terus jaringannya bagus. Maaf di Cikadu kadang-kala kuota ada jadi jaringannya jelek. Itu juga salah satu penghalang untuk kita berkomunikasi. Next, Pak Gilang. Oke. Sekarang kita sudah mengetahui manfaat dari komunikasi dalam jaringan. Sekarang di antara manfaatnya itu pasti ada kelemahannya. Salah satu yang sudah kita sebut, punya kuota banyak, tapi jaringannya lemot, atau jaringannya kurang bagus. Itu salah satu kelemahan komunikasi dalam jaringan, Bapak Ibu hebat, dan Anda semuanya. Tapi yang paling penting ada 5. Ini, yang kelemahannya sama sekali, maksudnya yang sisi negatifnya. 1, tidak mewakili emosi pengguna. Bapak Ibu hebat dan Anda semuanya, pernah nggak kita ngechat di WA, di WhatsApp, kita nulis kadang-kala emotikon kita ketawa ngakak, tapi kita sedang sedih. Atau emotikon kita lagi sedih, tapi kita lagi ketawa, turut berduka cita ya, tapi kita ngakak, lagi bercanda. Jadi kita tidak mewakili emosi penggunanya seperti apa. Atau mungkin juga kita lagi senyum-senyum, tapi sebetulnya mah kita lagi sakit hati, lagi patah hati. Misalkan ini mah. Jadi tidak terlihat, emosi pengguna itu tidak terlihat sama sekali oleh orang yang kita hubungi. 2, memerlukan perangkat khusus betul. Dan awalnya biayanya tidak murah. Memang, ya secara umumnya ini mah. Perangkat khususnya apa? Kita harus punya HP. Saat ini, Anda sekalian atau Bapak guru hebat itu harus membuka HP yang Android. Ya, Bapak Ibu ya. Kalau yang nggak Android itu, aduh, sudah ketinggalan zaman. Perangkat khusus. Sekarang harus RAM-nya harus di atas 4. Apalagi yang ASN itu harus di atas 4 itu. Banyak aplikasi soalnya. Apalagi aplikasi pembelajaran sekarang itu gede-gede, Bu. Nah, itu harus perangkat khusus. Betul itu. 3. Terlalu banyak informasi yang tidak penting. Pernah Bapak Ibu kalau kita mencari sesuatu atau sedang nge-browser, ada informasi atau gambar-gambar yang tidak senonoh. Atau iklan-iklan, kadang-kala lama. Apalagi kalau kita menggunakan aplikasi yang gratisan. Itu iklannya Masya Allah. Ya kan Pak ya? Yang tadinya kita ingin serius, akhirnya lirik-lirik iklannya kita baca-baca, akhirnya terpengaruh, mau beli Shopee, mau beli di Lazada, maksudnya seperti itu. 4, menyita konsentrasi. Betul Bapak Ibu, menyita konsentrasi. Kalau kita lagi sholat, HP kita dalam keadaan nyala internetnya, itu bunyi kling, kling. Pikiran kita itu akan melayang. Tisahannya, aduh bawa-bawa, tibebeb, tak seperti itu. Atau kita lagi belajar membaca Al-Quran atau mencari yang lainnya, betul-betul itu akan menyita konsentrasi kita. Apalagi kalau dalam berkendara. Makanya kenapa? Di dalam berkendara, baik roda 2 maupun roda 4, tidak boleh mengoperasikan alat komunikasi. Betul kan Bapak Ibu hebat dan Anda? Itu karena apa? Memang betul, menyita konsentrasi.
Dan yang terakhir, pemalsuan identitas. Ya, banyak orang yang tipu-tipu. Enggak, Bapak Ibu hebat, Anda dapat SMS atau WA-nya begini. Selamat Bapak Ibu ya, Anda mendapat 127 juta dari, nah itu kan tipu-tipu. Atau identitas siapa palsu. Kita punya perangkat 2 SIM, yang satunya pakai kakaknya siapa, yang duanya punya kakaknya siapa, maksudnya kartu keluarga siapa. Itu adalah beberapa kelemahan dari komunikasi dalam jaringan. Sekarang next Pak. Kesimpulan. Nah, saya akan menyimpulkan dari berbagai materi yang sudah sampaikan di atas adalah komunikasi daring adalah cara berkomunikasi di mana penyampaian dan penerimaan pesan dilakukan dengan atau melalui jaringan internet. Komunikasi yang terjadi di dunia semu tersebut lazim disebut komunikasi di dunia maya atau cyberspace. Selanjutnya, manfaat komunikasi daring pada pembelajaran jarak jauh adalah menghubungkan lebih banyak orang, membantu tercapainya tujuan pembelajaran, salah satu bentuk penyelesaian akademik di masa pandemik, memuat informasi yang lebih up-to-date, mampu memperluas pengetahuan, mempermudah saling berbagi informasi, diskusi jadi lebih menyenangkan, membantu dalam menyusun strategi belajar yang lebih bermutu, menjadi jembatan hubungan antar siswa dan guru, membantu menciptakan iklim edukatif, membantu proses belajar lebih efektif, dan meningkatkan minat belajar para siswa. Next, Pak. Terima kasih pemaparan Bapak Ibu hebat dan Ananda yang telah mengikuti materi dari saya tentang manfaat komunikasi dalam jaringan pada pembelajaran jarak jauh di masa pandemik ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kurang atau salah. Manusia itu tempatnya salah. Banyak kekurangan, sedikit kelebihan. Itu saja Pak Gilang dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Dian yang telah memaparkan materi dengan begitu rincinya ya. Baiklah Bapak Ibu, pertanyaan Anda hebat. Apabila ada yang ingin bertanya, boleh kita buka sesi tanya jawab dan juga diskusi. Silakan bisa dituliskan langsung di kolom chat ataupun dengan mengeklik tombol hand. Yang ingin mengisi presentasi tadi sudah
Itu ningal. Acan gawang mulu, meh langsung ke dia. Ayo itu saya. Terus acan muka menarik. Langsung naik ke lumpur. Mana meja numpul itu, Bu? Kalau di Bawang bawah. dulu. Oh. Jadi, terus sebarat teh? Adalah mau sebarat. Teh Eli ada Teh Eli di bawah di waktu. Acan bener. Kumaha tuh mau di sana sih tak ayah. Ibu WA keluar tuh. Saya di ruang guru tuh mulai sana plastik. Atau Bu Eli kumaha bisik-bisik di meja na guys aya mah ana ini. Ibu mana telepon. Bisa aku kan. Abi ini pagi terakhir sebenarnya. Oh. Abi ada butut ya sana abi makin ibu padu percantik abi makin sorak ke buka rek mustami Bisa ngajawab. nah kayak dikirakan tanya abi mah kamari da sinyal awan klep-klepan kawan masuk Salam. Terus di sekolah. Abdi di MPI wiyakeun ka Bu Dedenya. Gede ka waktu itu tadi di ruang guru. Oh di TU. abi ka TU Ya, ayo bisa aya kan. Oh, ya udah. ku abi canak teh Ya. Ya 25.000 mun abi kana tuh 25. Pada di Ibu Dede. Ya, tuh, oke. Mohon. jadi Ya, ya langsung mohon ya, Teh. Ya. Oh. hari ini kan Rek telepon deui bisa aya di ruang guru mah. Cewek, abis kan ada anak bawang ke kue sih. Oh ya. Tapi jarak jauh sekarang. Mun boleh Udah ada pesan kue alis tuh. terus terima. Ini 5 tuh 10. Abi mah teu pati nu habis, Bu. Mun dimsum na tak kitu jeung beda resep. Beda resep kuesioner. Oh, ibu mana itu nya dinasnya. Di mana sana sih dah saya. Ayo nya, mohon ya. Salahan deui. Terus yang nggak SKP ah. Yang di lahan. Terus janda bolong. Dijual belikan. Jual dulu saya sama aku kita. Ya teman tuh yang bareng tuh anu jut Itu ya mah puluhan tadi kan. 40 sama di Abi ada dan Abi can Arab terus biasa lurus lagi mah resep nih mah. Ngawin nama lucu. Parah seragam itu badan. Oh, enggak. Aku parang saya punya anggar itu tidak sambil nanti sampai mau aku. Oh, 2. Hah? Abi ada yang 2. Oh, parahnya. Aku ada coba Tapi mesin aku pendek bukan serius. Ini kita udah dulu. Tapi dari saya
Sudah bebersih, masuk ke ruangan TPS. Kita briefing dulu.
Screen. Masuk, masuk. Turunkan, sok turunkan itu tuh. Gimana itu? Ay, kamu mau gitu tak? Semoga Pangalan apa? Ayo masuk yang kelas 1 absen dulu, jangan pulang. Tampan cantik. Gemes, kamu memang gemes. Tinggal coba aku koret lagi. Masuk. Absensi yang sekarang belum ini ya, belum Ibu Sar ya? Jangan bodong.
Abi mau ayo wae. Yang ini mana? Oi, ayo dia gua. Mari mana? Pesanan kakak ada sih. Pesanan itu enak gak? Abi pernah gak? Abi macam bukannya ini sih bukan dari Ah, baru kesal. ama Hey. Kemarin saya bisa kata. Tobe. Coba aja. Saya mana? Iya. Iya, kita lagi. Ini lakunya. Pak absen nama sih anu di pasana. Mau kebiasaan? Hari ini. Siapa ini kan? Terbaik betul ya. Produk nih. Bukan cerewet. Dan terbisain. Sok masuk. Ya, Bu. Kemudian yang ngatur. Aman. Ada nama enak pertama? Sampai anjing PAI sama BK ya. Jadi aku bisa Saya itu buka. Kamu lebih channel. Sih benar ya. Oh, gimana ya? Yang dua. Nah. Lain. Rumah itu? Masuk. Hah? Rumah itu? Ya nunggu lain lah tuh. Sok istirahatnya dulu. Ya. Absen akan ibu kasih. Ya, sok. Ya. Sok ningali kalau nanti di kaumbi, dan jengkel buka kawasan. Kira kok ginang aing aja napeganya napega sepra. Kalau kadang siapa polisi Kita ganti-ganti di mana?
Tinggal di kota. Beda kayak itu memang. Tapi pernah lihat beda sih mah habis itu bahasa puasanya aja makan berurangan Sidang lain mas sidang. Oh, akhirnya perawatnya papa kemarinnya. Ayo mau standar itu. Jangan nyawa gitu. Ayo telepon gua. Tuh hilangnya ya. Paham orang teh kata teh si eta apa lebih nggak sendiri sampai tentang kementerian di situ jadi non teh penjatuhan nama baik disindir mana secara halus sana di disindir anu itu anu jalan tulisan mah komunikasi kayak lain internet anu jadi ngahilikeun jadi menteri kok orang jadi dua dong tadi saya kenyataan pada kebahagiaan itu di atas penderitaan aku udah mau dibawa sangat sih di sini nulisnya ya. Tanggung jawabnya Antri. Jadi saya tahu nanti nama kalian siapa tahu. Antri dulu dong. Yuni. Oh ya tahu. Mana Yuni? Mana nama Yuni? Oh Yuni, Yuni. Siapa? Tati. Nih. Jadi apa nanti kalau belajar teh? yang berani menampar Anak lakinya berapa orang? Suruh masuk ya, antri ya. Tidak boleh berkerumun. Ya Allah. Aduh. Jang, aku ke bawahnya. Ya, sok. Ya, nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lanjutkan sama belajar ya. Yang laki-laki sudah masuk. Oke.
Kesas sih goblok ah. 9, 8 Website di mana, Bu? Nanti duduk dulu. Kelas 10 ya? Maaf. Keren serius. So, please. Yang lainnya mana yang lainnya? Jenis nilai yang berbeda juga kegiatan sanitasi terus Review ya? Review ya? Review. Sonet Rati PKS Bu Anggra Jaya yang